Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk merenungkan dari Injil Matius bab 5 ayat 20-26 yang menjadi bacaan Injil pada hari ini. Dalam bacaan Injil ini dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus berkhotbah memberikan ajarannya kepada para muridnya. Dan yang menjadi salah satu fokus ajarannya yaitu soal kritik praktek keagamaan waktu itu. Saya tertarik untuk merenungkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Pertanyaan yang patut kita lontarkan, mengapa Tuhan Yesus membandingkan, yaitu peristiwa mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan kemudian soal relasi sesama kita. Perlu kita ketahui bahwa dalam tradisi bangsa Yahudi, ketika seorang manusia, pribadi manusia itu ingin berdamai dengan Allah, itu ia harus mempersembahkan suatu kurban ukupan, kurban bakaran di atas mezbah. Jadi bakaran atau persembahan di atas mezbah itu sebagai lambang bagaimana manusia ingin berdamai dengan Allah sendiri. Inilah hal yang kemudian ingin dibandingkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita ingin berdamai dengan Allah, hendaklah kita juga berdamai dengan sesama. Ada aspek vertikal dan kemudian horizontal. Sebagai umat manusia yang memohon belas kasih Allah, yang kemudian senantiasa Allah memberikan belas kasih-Nya, hendaklah kemudian kita imbangi dengan pilihan sikap untuk mau berdamai dengan sesama. Maka dalam bacaan Injil hari ini ditekankan bagaimana praktek keagamaan yaitu ingin berdamai dengan Allah hendaknya kemudian diimbangi dengan pilihan sikap untuk berdamai dengan sesama. Pertanyaannya, sejauh mana kemudian kita berdamai dengan Allah sendiri, dengan sesama kita? Pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk membangun sikap hati yang bersih. Pilihan sikap kemudian untuk berdamai dengan Allah. Dan pilihan-pilihan sikap yang bisa kita lakukan yaitu dengan merenungkan kitab suci, dengan menambah jam-jam doa, dengan memperdalam iman kita, dan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana kemudian caranya kita bisa berdamai dengan sesama? Pastinya ketika Bapak Ibu mempunyai relasi yang renggang dengan sesama, maka masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi kita untuk membangun pertobatan, memperbaiki, berdamai dengan sesama kita. Pertanyaannya, apakah hidup kita kemudian nyaman ketika kita tidak berdamai dengan Allah, tidak berdamai dengan sesama? Jawabannya pastilah tidak. Kita semua pasti tidak akan merasa nyaman ketika kita belum berdamai, entah itu dengan Allah, entah itu dengan sesama. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, seperti halnya firman Tuhan hari ini, marilah kita berdamai, membangun relasi yang lebih baik kepada Allah dan juga kepada sesama. Berkah dalam.